hari ini Sir juga akan memperkenalkan diri. Nama Sir Jerry, 29 juta. Sir mengajar matematika kelas 9 ya, seluruhnya dari A sampai H. Jadi untuk kontrak pembelajaran matematika nanti akan Sir sampaikan melalui aplikasi Moodle dalam bentuk PDF ya. Kamu bisa baca dan berharap kontrak pembelajaran akan bisa kamu penuhi sebagai bentuk penilaian sikap kamu nantinya dan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ya, adapun nanti pertanyaan-pertanyaan kembali saya akan sampaikan nomor WA yang bisa kamu hubungi. Ya, di sini nanti akan ditampilkan. Ya, nomor WA dan nomor telepon yang bisa kamu hubungi. Baik, untuk pembelajaran matematika hari ini, hari pertama kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Pernahkah kamu melihat sebuah amoeba yang berkembang biak dengan cara membelah diri? Ini dia, sebuah video amoeba berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi dua bagian yang sama. Begitu juga dengan bagian yang satu dan bagian dua akan berkembang biak kembali membelah diri menjadi dua bagian yang sama. Jika ada sebuah pertanyaan ya, jika mula-mulanya ada dua buah amoeba di mana setiap 3 menit membelah diri menjadi dua bagian, berapa banyakkah amoeba yang terjadi atau yang terdapat dalam waktu 15 menit? Begitulah kira-kira sebuah soal yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Baik, untuk membahas tentang penyelesaian masalah soal tersebut, kita akan membahas dulu materi pembelajaran kita tentang bilangan berpangkat. Mari kita saksikan materi pembelajaran pada video berikut ini. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, untuk matematika tentunya di kelas 9, kita akan belajar bab yang pertama yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, adapun agendanya yaitu adalah yang pertama kita akan mempelajari sifat-sifat pada bilangan berpangkat dan yang kedua adalah operasi bilangan berpangkat. Baik, kita masuk dulu. Yang pertama adalah bagaimana bentuk mind map-nya atau peta konsep dari bilangan berpangkat ya. Baik, bilangan berpangkat dia yang pertama cabangnya adalah dia mempunyai yang namanya bentuk bilangan pangkat sebenarnya ya. Yang kedua yaitu adalah tentang bilangan pangkat tidak sebenarnya. Yang ketiga yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dan yang keempat adalah tentang operasi campuran bilangan berpangkat ya. Baik, kita lihat untuk bilangan pangkat tidak sebenarnya ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu adalah berpangkat 0 dan yang kedua adalah berpangkat negatif ya. Jadi inilah peta konsep yang akan kita pelajari pada minggu pertama pembelajaran matematika di kelas 9. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu adalah bilangan pangkat sebenarnya. Di mana pangkat sebenarnya itu bisa kita tulis dalam bentuk bilangan asli ya. Ingat ya, bilangan asli dimulai dari 1,
2, dan seterusnya ya, bilangan bulat asli ya. Kalaupun dalam bentuk umumnya kita bisa tulis yaitu bentuk A pangkat P, di mana keterangannya A itu adalah sebagai bilangan pokok dan P adalah bilangan pangkatnya ya. Kita ambil contoh yang sederhana. Contoh yang pertama yaitu adalah ketika kita tuliskan 3 pangkat 3, artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 ya, sama dengan 27. Contoh yang kedua, kita ambil bentuk pecahan 2/5 pangkat 4. Itu artinya sama aja kita tuliskan 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5 sampai 4 kali ya. Jadi kita hitung aja perkaliannya atas kali atas kali atas, dapatnya 16. Sementara bentuk bagian bawah sebagai penyebutnya dapatnya adalah 625. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Kita masuk pada agenda kita yang kedua, yaitu bilangan pangkat tidak sebenarnya, di mana bilangan pangkatnya adalah yang 0. Ingat, di sini saya ambil contoh, jika ada bilangan 6 dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Begitu juga contoh yang kedua, 3/7 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Intinya di sini adalah semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya, itu adalah definisinya. Kita ambil yang kedua untuk bilangan pangkat tidak sebenarnya, yaitulah pangkat negatif ya. Kita lihat contohnya langsung supaya lebih gampang dan mudah dipahami. Ketika saya tuliskan 5 pangkat min 3, maka itu penulisannya ketika menghilangkan pangkat negatifnya menjadi bentuk 1/5 pangkat 3 ya, jadi bentuk pecahan. Jadi kita kalikan hasilnya ini menjadi 1/5 kali 5 kali 5 atau sama dengan 1/125 ya. Kita ambil contoh yang kedua, di mana 2/3 pangkat min 2. Untuk mempercepat proses mengubah bentuk pangkat negatif ke pangkat positif, bentuk pecahan, kita tinggal putarkan aja ya. Angka 2 turun ke bawah, angka 3 naik ke atas. Tinggal diputar ya, supaya dia menjadi pangkat positif. Ya, seperti ini. Jadi 3/2 menjadi pangkat 2. Ini tinggal kita kalikan menurut sifat yang pertama, yaitu adalah 3/2 dikali 3/2. Sama dengan 9/4. Gampang ya? Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Baik, kita lanjut untuk bagian yang ketiga, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, ketika kita kali, pangkatnya itu tinggal kita tambahkan ya. Sebagai contoh, 3/2 dikali 3/3. Itu tinggal kita tambahkan pangkatnya 2 tambah 3 ya. Sama dengan 3/5. 3/5 masih bisa kita hitung menjadi 243 ya. Untuk sifat yang kedua adalah bentuk pembagian. Biasa pembagian titik 2 atau bisa aja kita tulis dalam bentuk pecahan ya, per P pangkat M, P pangkat N. Ini hasilnya adalah pangkatnya dikurangi. Ya, kita kurang M kurang N. Sebagai contoh, yang pertama saya ambil adalah min 5 pangkat 5 dibagi min 5 pangkat 3. Sama dengan pangkatnya tinggal kita kurangkan ya, 5 kurang 3. Sama dengan min 5 pangkat 2. Kita langsung cari hasilnya. Min 5 kali min 5 dapatnya adalah 25. Ini contoh yang pertama ya, pada sifat yang kedua. Saya ambil contoh yang kedua, bentuk pecahan X pangkat 2 per X pangkat min 3. Tetap dia kalau pembagian kita kurangkan saja, berarti X pangkat 2 dikurang min 3. Ya, ini min 3.
Karena min ketemu min, ini kita kalikan, jadi hasilnya adalah X pangkat 2 tambah 3 ya. Ini jadi berubah jadi tanda positif atau tambah. Kita tambahkan saja menjadi X pangkat 5. Inilah hasil dari contoh kita yang kedua. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Sifat kita yang ketiga, bilangan berpangkat, yaitu adalah ini yang terakhir ya, pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya tinggal dikali saja. Oke, langsung kita ambil contoh supaya mudah gampang dipahami. Min 2 dipangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti pangkatnya tinggal kita kali saja ya. Min 2 pangkat 2 dikali 3, ya min 2 pangkat 6 ya. Tinggal kita cari hasilnya, min 2 dipangkatkan 6, berarti dikalikan sampai 6 kali faktornya, dapatnya adalah 64. Ini contoh yang pertama. Sifat yang ketiga, yang terakhir ya. Setelah ambil contoh yang kedua, kita lihat bentuknya. 1/3 pangkat min 1 dipangkatkan lagi 2. Tinggal dikalikan saja ya, tidak ada yang sulit. Berarti min 1 dikali 2, dapatnya adalah min 2. 1/3 pangkat min 2. Ingat, kita sudah belajar bentuk yang pangkat positif ke negatif atau negatif ke positif. Ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif, tinggal kita balikkan saja pecahannya. Dari 1/3 menjadi 3/1. Pangkatnya sudah pangkat positif. Hasilnya adalah 9. Inilah hasil dari contoh kita yang kedua. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Baik anak-anak, sekarang kita masuk materi yang terakhir, yaitu adalah bentuk operasi campuran bilangan berpangkat. Maksudnya campuran di sini bisa perkalian, bisa pembagian ya. Oke. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 dikali 1/2 pangkat 3. Kita selesaikan satu-satu yang ini dulu. Ini ingat ya, pangkat-pangkat ini tinggal kita kali. Dapatnya adalah 2 pangkat 3 kali 2. Ini kita kali dapat pangkat 6. Ya. Sementara yang ini 1/2 pangkat 3 dapatnya 1/8. Kita cari 2 pangkat 6, itu hasilnya tadi adalah 64. Kita kali 1/8. Ini tinggal kita kali atau bisa kita bagi langsung ya. 64 dibagi 8 dapatnya adalah 8. Ini contoh yang pertama, bentuk campuran. Contoh yang terakhir, yang kedua, coba kita lihat. Ini ada di dalam kurung, di luarnya ada pangkat 2. Ingat, ini 2, kalau tidak ada pangkat, dia ada pangkat 1 di sini tertulis ya. Begitu juga dengan B. B di sini tidak ada pangkat, tapi ini bisa kita tulis jadi pangkat 1. Ini pangkat, ingat pangkat itu namanya dikali ya. Berarti ini 2 dikali 1, 2 pangkat 2. Ini dia. Ini 2 dikali 2, 2 pangkat A pangkat 4 maksudnya. Ini ada 1 dikali 2, berarti B-nya pangkat 2. Kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Ini 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Ini dia bentuknya. Ini bisa kita bagi ya. Habis dapatnya 1. Ingat, A sama A kita bagi. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti 4 dikurang 3. Begitu juga dengan B. B bisa kita bagi. Ingat, kalau tidak ada pangkat di sini ada tertulis 1. Berarti 2 dikurang 1. A-nya tinggal 1, B-nya tinggal 1. Berarti tinggallah AB. Inilah hasil contoh yang kedua. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Untuk bilangan berpangkat, yang pertama, jaga kesehatan, tetap belajar untuk masa depan, tetap memakai masker, dan rajin cuci tangan. Dan yang terakhir, kita tetap berdoa agar pandemi ini berakhir. Tetap semangat ya. Terima kasih.
Bye! Belajar matematika mudah dan gampang dipahami.